Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladhi balagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah hatta tarakana ala mahajjatil bayda layluha kana hariha la yazigu anha illa halik. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faya ayul hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu azza wa jalla fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala taghurrannakum billahil gharur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan segala perintahnya, baik yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah, sehingga Allah mencintai kita. Dan kita juga berusaha menjauhi segala larangan Allah, baik dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil. Dan kita selalu menghiasi kehidupan kita dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sebaik-baik bekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sungguhnya sebaik-baik bekal dalam hidup adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang muslim pasti menginginkan agar masuk ke dalam surga. Itu merupakan cita-cita orang-orang beriman. Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan bahwa al-abdu la yumkin dukhuluhu al-jannah illa bitamhis, bahwa seorang hamba tidak mungkin dia masuk ke dalam surga kecuali dengan proses penyaringan. Wa hadza tamhis fi dari dunia, penyaringan ini di dalam kehidupan dunia bi arba'ati asya, dengan 4 hal. Apa keempat hal tersebut? Yang pertama at-taubah. Ketika orang kafir tidak mungkin mereka akan masuk ke dalam surga, maka syarat pertama adalah mereka taubat dari kekufurannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyantahu kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekufurannya, yughfar lahum ma qad salaf, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada seorang sahabat yang dulunya masih kafir, kemudian dia bertekad masuk Islam dan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ubsut yadaka ya Muhammad, rentangkan tanganmu, aku akan membaiat masuk Islam. Fabasata yaminuhu, maka Rasulullah SAW membentangkan tangan kanannya. Kemudian faqabada Amr yadahu, kemudian Amr bin As ini menahan tangannya. Maka Nabi SAW, ada apa wahai Amr? Maka Amr mengatakan, aratu an astarid, aku ingin meminta syarat ya Rasulullah SAW. Mata staritu, apa syarat kamu? Maka kata Amr,
an yughfarali, agar aku diampuni dosa-dosaku, karena aku seumur hidup memusuhimu. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika aku syahadat, aku berharap dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin As, "Ama alimta ya Amr, apakah engkau belum tahu hai Amr, al-Islam yahdimu ma kana qablah, sesungguhnya Islam itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu." Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang Islam, bisa jadi orang-orang Islam terjerumus kepada dosa-dosa besar seperti perzinahan, membunuh, korupsi, mencuri dan seterusnya. Maka mau tidak mau, ketika dia mau masuk dalam surga, dia harus taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayiatikum, semoga Tuhanmu mengampuni dosa-dosamu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah adalah saringan pertama ketika orang ingin masuk surga. Adapun saringan kedua, kata Ibnu Qayyim, al-istighfar, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mungkin dalam kehidupan kita tanpa dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk banyak-banyak beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, istighfarlah kepada Tuhanku, Tuhan kalian, karena Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Kalau sudah beristighfar, yusili sama alaikum min dararon, saya akan diturunkan hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan ditambahkan harta dan keturunan bagi kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan diciptakan bagi kalian sungai-sungai, kebun-kebun dan sungai-sungai. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, inilah momen di mana kita mendapatkan momen tersebut, yaitu al-hasanat al-mahiyah, kebaikan-kebaikan yang menghapus segala dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takutlah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada, dan ikutilah perbuatan dosa kalian dengan kebaikan, niscaya perbuatan kebaikan tersebut menghapus dosa-dosa tersebut. Bulan Ramadan banyak momen-momen kita beramal, kita dihapus dosa-dosa kita. Ketika kita saum, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian qiyamul lailnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan qiyamul lail, salat tarawih, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dihapuskannya dosa-dosanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada ibadah-ibadah lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu salat 5 waktu. Nabi bersabda, as-salawatul hams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahunna idza junibal kabair. Salat yang 5 waktu antara Jumat satu dengan Jumat yang lain, antara Ramadan dengan Ramadan yang lain, itu menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Hadirin, amal-amal tersebut janganlah kita sia-siakan. Ini peluang momen bagi kita agar
kita senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang kita lakukan. Salat 5 waktu, hendaklah kita para lelaki hendaklah di masjid. Nabi SAW pernah bersabda, "Man shalla arba'ina yauman fi jama'atin yudrik at-takbiratul ula muhiyat kutibat lahu baro'atan." Barang siapa salat fardu 40 hari menemui imamnya takbiratul pertama, maka ditulis baginya 2 kebebasan. Kebebasan pertama, bariun minan nar, terbebas dari api neraka. Yang kedua, bariun minan nifaq, terbebas dari kemunafikan. 40 hari momen bagi kita di bulan Ramadan. Kita senantiasa salat maghrib, salat isya dan salat subuh di masjid, ditambah lagi salat zuhur dan salat asarnya. Kita usahakan full 30 hari, dan setelah 10 harinya maka genaplah kita mengejar 40 hari. Kita terbebas dari neraka dan terbebas dari kemunafikan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda pula di dalam hadisnya, "Ara'aitum law ana nahran bi babi ahadikum yagtasilu fihi kulla yaumin khamsan." Tahukah kalian, seandainya di depan rumah salah seorang dari kalian ada sungai, dan setiap hari dia mandi 5 kali dengan air sungai tersebut, ma taquluna dzalika yubki min darani? Apa pendapatmu wahai sahabat-sahabatku, apakah masih ada tersisa kotoran dari tubuhnya? Qalu la yubqi min daranihi syai'an. Kata para sahabat, tentu tidak ada kotoran yang tersisa dari tubuhnya. Maka Nabi SAW menimpalinya, fadzalika mathalul shalawatil khams, demikianlah perumpamaan salat 5 waktu, yamhullahu biha al khataya, maka Allah menghapus dosa-dosa tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu selain salat-salat fardu, ada pula salat-salat sunnah, salat-salat yang mengiringi dan menyempurnakan salat kita. Karena yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat-salat fardu, sehingga malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ternyata hambamu ini salat fardunya kurang sempurna." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Hal lahu min tatau?" Apakah ada salat-salat sunnah yang dia lakukan? Maka malaikat mengatakan, "Bala, ya." Fa akmilu bihil farid, maka sempurnakanlah yang fardu itu agar lulus dengan salat-salat sunnah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disabdakan, "Man shalla isnatai asyrata rakaatan." Barang siapa salat 12 kali 12 rakaat fi kulli yaumin wa lailah, dalam sehari dan semalam, bunyalahu baitun fil jannah, maka dibangunkan rumah di sorga. Maka Ummu Habibah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktuhunna mundu sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa 12 salat rawatib tersebut? Para ulama mengatakan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kalau digabung semuanya ada 12 rakaat. Ketika kita melakukan itu semua selama sebulan penuh, maka secara tidak langsung kita membangun 30 rumah di surga, sehingga surga kita akan semakin indah dan semakin nyaman kita tinggal di dalamnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, penyaringan yang terakhir adalah al-masaib al-mukaffirah. Al-masaib bentuk jamak dari musibah.
musibah-musibah yang menimpa kehidupan kita al-mukaffirah itu menghapus dosa-dosa kita. Jadi dalam kehidupan seorang muslim, semua hal itu baik bagi dirinya. Kalau tertimpa hal-hal yang baik, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tertimpa hal-hal yang buruk, maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menanti pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, menanti dihapus dosa-dosanya. Dalam hadis dikatakan, ma yusibuhul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha khatayahum. Tidaklah menimpa seorang muslim dari keletihan, penyakit, kesedihan masa yang akan datang dan kesedihan masa yang telah lalu, gangguan dan gundah gulana hingga duri yang menusuk tubuhnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya. Makanya ketika menjenguk orang yang sakit, disunahkan pula kita mengatakan tuhurun, tuhurun, tuhurun. Insya Allah Allah membersihkan engkau dari dosa-dosa engkau, sehingga kelak engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya kepada engkau karena musibah-musibah yang diderita dalam kehidupan dunia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keempat hal penyaringan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa masuk ke dalam surga. Tetapi kalau keempat hal tersebut tidak mencukupinya, tidak bisa membuat dia masuk surga, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyaringan di alam barzah. Penyaringan di alam barzah bisa dilakukan dengan tiga hal, bisa ditempuh dengan tiga hal, yaitu salatul ahlil iman alaihi wal istighfaruhum wa syafatuhu lahum. Salatnya orang-orang beriman, salat jenazah, doa-doa mereka dan syafaat-syafaat mereka. Kemudian fitnatul qabr, fitnah di alam kubur, pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir, menakutkan, menggelegar, itu menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mayuhdi ilaihi ikhwanu al-muslimun min hadayal a'mal. Yang ketiga adalah apa yang dihadiahkan oleh saudara-saudaranya kaum muslimin dari amal-amal solehnya, sedekahnya, istighfarnya, doanya dari saudara-saudara kita yang masih hidup kepada orang-orang yang telah wafat. Maka bersedekahlah kita kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, agar di alam kuburnya semakin Allah kurangkan dosa-dosanya, sehingga dia berhak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah ini, semoga bermanfaat bagi khatib pribadi dan bagi hadirin sekalian. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa dan kelak masuk ke dalam surga Firdaus, surga yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim.